Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau pada baik. Perkenalkan, nama Ibu Safa dan di sini Ibu akan mengajar di kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di kelas ini? Adimas, oh ya, silakan Adimas untuk memimpin doa. Amin, semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan ya. Untuk lebih kenalan lagi, Ibu ingin absen kalian terlebih dahulu ya. Adimas, Arjuna, Caca, Erik, Erisa. Alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin di sini? Erisa ya, silakan maju. Baik, selanjutnya pembelajaran ini akan Ibu serahkan ke Ibu Nimatul. Kepada Ibu Nimah, saya persilakan. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar pelaku usaha kegiatan ekonomi. Nah, sebelum itu, Ibu Nima akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan dari guru, diharapkan siswa mampu menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, dengan menganalisis kasus melalui berdiskusi, diharapkan siswa mampu menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dari guru dan membaca informasi, diharapkan siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada kegiatan hari ini, kita akan menganalisis kasus melalui langkah-langkah. Yang pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Yang kedua, merumuskan kasus. Yang ketiga, menganalisis kasus. Yang keempat, menata gagasan secara sistematis dan menganalisis. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, mencari informasi tambahan dari sumber lain. Dan yang terakhir, membuat laporan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Nilam, Ibu Resa, dan Ibu Oci. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan bagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok. Nah, seperti yang diberitahukan oleh Ibu Matul tadi, kita mempelajari tentang hubungan antar pelaku usaha ekonomi. Hubungan antar pelaku usaha ekonomi yaitu adanya keterkaitan antara produsen, konsumen, dan distributor. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak apa itu produsen, konsumen, ataupun distributor? Boleh Adimas boleh disebutkan? Nah, iya betul. Produsen yaitu orang yang menyediakan barang yang akan dijual belikan. Konsumen yaitu orang yang mengkonsumsi barang tadi. Nah, distributor yaitu yang menyalurkan barang dari produsen tadi ke konsumen. Hubungan antar pelaku usaha ekonomi salah satunya dapat kita lihat dari Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo ini merupakan salah satu pasar yang terkenal di Indonesia yang merupakan pusat ekonomi masyarakat Jogja selama ratusan tahun dan keberadaannya memiliki makna tersendiri di tengah masyarakat. Pasar Beringharjo merupakan pasar tertua di Yogyakarta. Tapi meskipun ia tertua, dia tidak akan tersingkirkan oleh adanya mall yang ada di Jogja karena Pasar Beringharjo menjadi ciri khas tersendiri dari kota Yogyakarta. Nah, beberapa pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat yang bekerja atau berjualan di Pasar Beringharjo yaitu ada yang berjualan batik, berjualan hanger, berjualan seperti ada yang memperdagangkan emas dan perak,
ada yang menjual sepatu, kerudung, dan masih banyak lagi yang ada di sana. Nah, dari sedikit pemaparan ibu tadi, ibu ingin kalian menganalisis bagaimana karakteristik antar pelaku usaha yang terjadi di Pasar Beringharjo tadi. Nah, yang kedua, ibu ingin kalian memberitahukan apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan di Pasar Beringharjo. Untuk kegiatan selanjutnya akan diambil alih oleh Ibu Putri Bestari. Anak-anak semua, sebelum kita memulai untuk berdiskusi secara bersama-sama, Ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi bersama-sama. Lagunya apa, Bu? Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini yaitu lagu Abang Tukang Bakso. Pasti anak-anak semua udah pada tahu ya lagunya seperti apa. Nah, nanti setelah kita bernyanyi secara bersama-sama, Ibu akan tunjuk satu kelompok beserta anggotanya untuk bernyanyi di depan kelas. Nah, langsung aja ya, Ibu akan setelkan lagunya. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja, 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membikin paru kosong. Jadi anak jangan kau suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Nah, tadi kita sudah bernyanyi nih bersama-sama. Sekarang silakan untuk kelompok kedua, silakan untuk maju ke depan bersama teman-temannya ya. Ya, nanti Ibu akan setelkan lagunya. Kita akan bernyanyi bersama-sama, oke? Pesannya udah pakai saus, tapi pakai kol. Tapi lagi yang satunya ya, udah pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, aku kenapa panggil tukang bakso ya? Nggak pakai sambal. Nggak pakai sambal. Ya, semuanya. Seperti bola pingpong, kalau lewat membikin paru kosong. Jadi anak jangan kau suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepet dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja, 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, senang nggak semuanya? Senang ya pastinya ya. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang silahkan untuk berdiskusi bersama kelompoknya ya. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti, silahkan untuk mengangkat tangan. Nanti akan Ibu bantu ya. Gimana kelompok 3? Ada yang bisa dibantu? Cukup? Oke, nanti kalau emang ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, nanti angkat tangan ya. Nanti Ibu bantu. Baik, kelompok 1, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, hubungan antar pelaku ekonomi ini dibagi menjadi 3 model. Yang pertama ada perekonomian terbuka, yaitu perekonomian ini akan terjadi jika suatu negara luar ikut serta dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada perekonomian tertutup. Hubungan konsumen dan perusahaan akan diatur oleh pemerintah.
Nah, ini akan menyebabkan adanya pajak yang membebankan kepada masyarakatnya. Ketika masyarakat misalnya membeli sesuatu di pasar modern atau makan di sebuah restoran, kita akan dikenakan pajak sebesar 10%. Nah, nantinya pajak ini akan masuk ke dalam kas negara. Nah, untuk digunakan sebagai gaji pegawai negeri, membeli alat-alat kantor, mobil dinas, perjalanan, mendirikan sekolah, memperbaiki sekolah, membangun dan memperbaiki infrastruktur. Selanjutnya yaitu ada perekonomian sederhana. Hubungan ini berlangsung antara sektor perusahaan dan juga sektor rumah tangga. Rumah tangga sebagai konsumen atas barang dan juga jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, sebagai penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan juga keahlian kewirausahaan. Perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga berupa gaji dan juga upah, bunga, sewa, dan juga untung. Perusahaan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan juga jasa. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai hubungan antar pelaku ekonomi yang dibagi menjadi 3 model. Silakan untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Nanti jika ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin tanyakan, silakan untuk mengangkat tangan ya. Oke anak-anak, sembari kalian mengerjakan apa yang Ibu berikan, di sini terdapat beberapa penjual yang ada di Pasar Beringharjo. Terdapat penjual emas dan juga penjual kerudung. Nah, antara penjual emas dan juga penjual kerudung ini harus saling menghargai satu sama lain. Harus saling menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Dan juga harus memiliki hubungan baik antara para pedagang dengan pedagang yang lainnya. Nah, para pedagang ini harus memiliki sifat yang jujur dan juga bertanggung jawab. Dua sifat tersebut sangatlah penting untuk dimiliki oleh pedagang. Anak, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya ya. Dengan saya, Ibu Nilam. Gimana anak-anak hasil diskusinya? Sudah sejauh mana kalian mendiskusikan analisis kasus yang telah diberikan? Nah, sekarang Ibu akan menambahkan sumber informasi yang dapat kalian masukkan ke dalam analisis kasus yang kalian kerjakan. Berikut ini Ibu tampilkan videonya. Menyaksikan video yang Ibu tayangkan. Sekarang kalian mulai ya memasukkan sumber informasi tambahan dari video yang sudah ditayangkan dalam analisis kasus yang kalian kerjakan. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian telah selesai. Sekarang Ibu minta kalian untuk melaporkan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ayo silakan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mengenai kasus kegiatan ekonomi yang ada di Pasar Beringharjo. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman semua? Ada yang tahu apa yang kalian dapatkan? Ya, Dimas? Ya, betul. Dan kita dapat mengetahui kegiatan ekonomi yang terjadi di Pasar Beringharjo. Selanjutnya,
adakah yang ingin kalian tanyakan mengenai analisis kasus kegiatan ekonomi yang terjadi di Pasar Beringharjo? Nah, jika tidak ada, mari kita siap-siap untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ayo sama-sama kita berdoa. Untuk Arjuna, Ibu minta tolong ya untuk memimpin teman-teman untuk berdoa sebelum pulang. Amin. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya kalian.